Oke, mari kita mulai dengan jujur-jujuran. Anggap saja ini semacam check-up rohani pribadi kita. Kita akan melihat sama-sama sebuah pesan yang, meskipun usianya sudah ribuan tahun, tapi relevansinya untuk kita hari ini, wah luar biasa. Jadi, kita langsung ke intinya aja ya. Pertanyaan ini mungkin personal, tapi penting banget. Gimana sih kondisi hubungan Anda dengan Tuhan saat ini? Apakah terasa hidup, bersemangat dan kuat? Atau mungkin jujur aja terasa agak hambar dan jauh? Coba deh kita pikirin, nggak ada hubungan yang bisa tumbuh kuat tanpa dirawat kan? Kita nggak mungkin punya sahabat dekat kalau nggak pernah meluangkan waktu buat ngobrol. Nah, prinsip yang sama persis berlaku buat hubungan kita dengan Tuhan. Kuncinya cuma satu, investasi waktu. Sekarang, yuk kita selami lebih dalam apa yang bisa kita sebut sebagai diagnosis ilahi. Pesan ini datang langsung dari kitab terakhir di Alkitab, yaitu Wahyu, dan ini benar-benar menyoroti kondisi spiritual kita zaman sekarang. Pesan ini ditujukan pada sebuah jemaat bernama Laodikia, dan yang menarik, arti nama Laodikia itu sendiri adalah sebuah kaum dihakimi. Wah, dari namanya saja sudah jelas ya, ini adalah momen penilaian, momen di mana kita diajak untuk berkaca dan jujur di hadapan Tuhan. Jadi, masalahnya apa sih sebenarnya? Kondisi mereka itu digambarkan sebagai suam-suam kuku. Ini bukan berarti mereka menolak Tuhan terang-terangan, bukan. Masalahnya justru lebih halus, semacam mati rasa rohani. Gairah dan semangatnya itu luntur. Nggak dingin, tapi juga sama sekali nggak panas. Nah, begini cara mereka memandang diri mereka sendiri. Mereka merasa semuanya sudah oke. Aku ini kaya. Pengetahuanku soal Alkitab udah mantap. Organisasiku hebat. Aku nggak butuh apa-apa lagi. Ini bahaya sekali. Ini namanya kesombongan rohani yang membuat kita jadi nyaman di zona yang salah. Tapi kemudian, jelek. Datanglah kenyataan yang sesungguhnya. Tepat setelah mereka bilang betapa hebatnya diri mereka, Tuhan kasih diagnosisnya. Kamu nggak sadar kalau kamu itu sebenarnya melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Wow, ini benar-benar sebuah tamparan keras yang menyadarkan kita semua. Mendengar diagnosis sekeras itu, kita mungkin merasa ini seperti sebuah vonis ya. Tapi tunggu dulu. Kita perlu lihat lebih dalam, karena pesan ini bukan lahir dari kemarahan, tapi justru dari kasih yang sangat mendalam dan mendesak. Dan inilah kuncinya. Teguran ini justru adalah bukti cinta. Coba bayangkan, seorang ayah melihat anaknya lari ke arah jalan raya yang rame. Dia nggak mungkin cuma bisik-bisikan, kan? Dia pasti akan teriak, "Berhenti! Balik!" Nah, teriakan itu bukan karena marah, tapi karena cinta yang begitu besar dan ingin menyelamatkan. Itulah hati di balik pesan ini. Nah, untungnya setelah diagnosis dan teguran penuh kasih ini, Tuhan nggak meninggalkan kita begitu saja. Dia sang pencipta yang bisa menciptakan ulang hati kita, menawarkan sebuah resep ilahi untuk pemulihan total. Resepnya ini spesifik banget loh. Yesus bilang, "Beli dari aku." Ada 3 hal penting, emas murni, pakaian putih, dan salep mata. Dan masing-masing dari benda ini punya makna yang luar biasa dalam untuk penyembuhan rohani kita. Tapi, tunggu sebentar. Membeli, bukannya keselamatan itu anugerah, gratis? Nah, ini pertanyaan yang bagus banget. Gimana caranya kita membeli sesuatu yang katanya adalah hadiah cuma-cuma dari Tuhan? Jawabannya bahkan mengubah cara kita memandang hidup rohani kita. Dan inilah jawabannya. Mata uang yang berlaku di surga itu bukan rupiah atau dolar. Mata uangnya adalah waktu. Ya, waktu yang kita investasikan. Waktu untuk berdoa, waktu untuk merenungkan firman-Nya. Itulah cara kita membeli karunia-karunia ilahi ini. Jadi apa yang kita dapat dari investasi itu? Emas itu melambangkan iman yang tulus, yang dibuktikan dengan kasih.
Pakaian putih itu adalah karakter Kristus yang sempurna yang menutupi semua kekurangan kita. Dan salep mata, itu adalah Roh Kudus yang membuka mata rohani kita supaya kita bisa melihat kondisi kita yang sebenarnya dan betapa indahnya Yesus. Oke, resepnya udah tahu, cara bayarnya juga udah tahu. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara prakteknya sehari-hari? Yesus sendiri memberikan sebuah perumpamaan yang indah banget untuk menjelaskan metodenya. Yesus bilang, "Aku ini pokok anggur, dan kalian itu ranting-rantingnya." Coba pikirin deh, sebuah ranting nggak akan mungkin bisa berbuah kalau dia lepas dari pokoknya, kan? Dia butuh terus nempel untuk dapat nutrisi dan kehidupan. Nah, itulah gambaran ketergantungan total kita pada Yesus. Jadi, apa artinya tinggal di dalam Kristus? Artinya, kita harus terus-menerus terhubung dengannya, menerima rohnya setiap saat. Saluran komunikasi kita dengan Tuhan harus selalu terbuka. Ini adalah penyerahan total, di mana kita secara sadar terus mengambil kekuatan dari Dia. Semua pembahasan ini pada akhirnya membawa kita ke puncak pesannya, sebuah undangan yang sangat-sangat personal dan langsung dari Yesus sendiri. Ini adalah momen yang paling intim dari semuanya. Coba bayangkan sejenak, Yesus Raja Alam Semesta, berdiri di depan pintu hidup kita, dan mengetuk. Dia nggak mendobrak masuk. Dia dengan sabar menunggu untuk diundang masuk, untuk bisa bersekutu akrab dengan kita, duduk makan bareng kita, berbagi kehidupan dengan kita. Tapi ada makna yang lebih dalam lagi soal pintu ini. Pintu itu bukan cuma hati kita secara umum. Pintu itu adalah hal spesifik yang menjadi penghalang antara kita dan Yesus. Mungkin itu kesibukan kita, mungkin sebuah kebiasaan buruk, atau mungkin rasa sakit hati. Yesus mengetuk tepat di penghalang itu. Dan bagi siapapun yang mendengar ketukan itu, membuka pintu, dan mau berjuang mengatasi kondisi suam-suam kuku mereka, ada sebuah janji yang luar biasa. Ini adalah hadiah utama bagi mereka yang menerima undangannya. Dan janjinya ini sungguh menakjubkan. Bagi yang menang, Yesus menjanjikan bukan cuma masuk surga, tapi hak untuk duduk bersama Dia di tahtanya. Ini adalah tingkat persekutuan dan kehormatan tertinggi yang bisa kita bayangkan. Jadi, pada akhirnya, semuanya kembali ke pertanyaan yang paling pribadi ini. Yesus sedang berdiri di depan pintu hidup kita dan mengetuk. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Dia mengetuk, tapi pintu apa dalam hidup Anda yang perlu Anda buka untuknya hari ini.